Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, di awal Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberi taufik oleh Allah untuk menimba ilmu ngangsu kawruh. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita masih membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan masih dalam bab penjabaran keajaiban hati. Ini udah mulai mendalam nih, sudah mulai hati. Ini bermain hati, jangan bermain-main dengan hati. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun utawi ikilah fasal. Itu kalau orang Jawa itu begitu ngajinya. Faslun utawi ikilah fasal. Dulu saya ngaji pakai bahasa Jawa, banyak gak pahamnya. Karena bahasa Jawa itu bagi anak-anak itu menangkap bahasa orang tua susah, lama gitu, prosesnya panjang. Wa qad warada fil hadis, sungguh telah ada dalam hadis bahwasanya Nabi SAW kana yaqulu, dulu Rasul itu bersabda, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulubi isrif qulubana. Ada juga yang sarrif qulubana juga bisa ya. Isrif atau sarrif. Isrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati juga artinya membolak-balikan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Isrif, arahkan, palingkan ya. Palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Penting sekali orang mengucapkan doa ini ya. Membiasakan doa ini. Nabi paling sering mengumandangkan. Paling sering memanjatkan doa ini. Dalam ruku, dalam sujud, silakan dipanjatkan doa ini. Speakernya di dalam ya, yang nggak dengar. Saya tadi mikir di mana sih suara saya. Orang di luar, speaker di dalam. Dan dalam hadis yang lain, mathalul qalbi kamathalir rishah bi ardi falatin taklibuha riyahu. Permisalan hati, nah ini baru ada suara. Oh, awas hati-hati yang samping telinga. Terus nggak ngantuk jadinya kalau kan ini jamnya tidur Ustaz, malam nggak tidur. Nggak tidur ya? Tahajud. Permisalan hati adalah seperti bulu yang berada di tanah lapang, dibolak-balikan oleh angin. Jadi hati itu seperti bulu yang diterbangkan angin, berbolak-balik, gak karuan. Itu Nabi membuat permisalan hati itu begitu, gampang berubah. Jadi kalau sekarang berkoalisi dengan A, besok berkoalisi dengan B, begitu. Itulah hati manusia, digambarkan oleh para elit politik ya. Politikus itu menggambarkan hati. Kalau sekarang disuruh mencontohkan hati itu kayak apa sih? Kayak politikus. Nah itu cocok.
Wa'lam anal quluba fi thabati 'alal khairi wasyarri wa taraddudi bainahuma salasah. Ketahuilah bahwa hati-hati di jalan, beda lagi. Hati-hati di sini maksudnya jamak dari hati, para hati dalam keteguhannya di atas kebaikan dan keburukan dan kebimbangannya di antara keduanya. Jadi hati yang teguh dalam kebaikan, teguh dalam keburukan, sama bimbang di antara keduanya, itu ada 3 keadaan. Ya udah 3 itu tadi. Jadi kalau lebih simpel judulnya, hati itu berkaitan dengan teguh tidaknya ada 3. Hati yang pertama, saya mulai batuk nih, nggak ada minum ya. Alhamdulillah. Enggak. Yang pertama, qalbun umira bil bitaqwa, hati yang dimakmurkan dengan takwa. Hati apa? Dimakmurkan dengan takwa. Apa maksudnya dimakmurkan? Makmur itu apa? Apa? Sejahtera. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab beda. Makmur dalam bahasa Arab itu kalau di Indonesia kan dengan letter lock harfiah itu artinya ramai. Makmur itu ramai. Jadi kita diperintahkan memakmurkan bumi, meramaikan bumi, membangun. Memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan yang ibadah gitu, bukan rame-rame teriak-teriak. Termasuk umur kita, umur dari kata makmur. Maksudnya Pak, umur itu harus diramaikan dengan amal soleh, begitu. Rame, makmur. Itu umur, kalau usia beda lagi. Kalau umur itu apa? Makmur dengan kesolehan. Kalau usia apa? Usia itu umur yang sia-sia mungkin. Jadi dimakmurkan dengan takwa, dipenuhi dengan takwa. Ada hati yang penuh dengan takwa. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati kata Rasul. Sekarang udah diganti, sakitnya tuh di sini. Kalau Rasul takwa di sini, udah berubah. Yang tadinya takwa udah jadi apa? Jadi sakit. Ya salah siapa? Wazukiya biryadoh, dan disucikan dengan olah jiwa. Latihan. Harus ada training. Ada treatment juga. Jadi riyadhah itu mencakup itu ya. Riyadhah itu latihan. Diolah gitu, diolah jiwa, tapi ini olah jiwa bukan olahraga. Jadi hati itu bisa bersih dengan apa? Olah jiwa. Diolah jiwanya untuk mengikuti aturan Allah gitu maksudnya. Wa tuhira an khaba'ithil akhlaqi, dan disucikan dari kebusukan-kebusukan akhlak. Ini indah sekali orang kalau mau menghayati teori ini dan diamalkan ya. Hidup itu penuh masalah, problematika itu karena hati kotor. Itu sebenarnya. Kalau hati bersih itu gampang masalah itu selesai. Nggak ada masalah bahkan. Tapi masalah selalu ada, tantangan itu selalu ada. Jangan dikira kalau orang soleh itu nggak punya masalah, pasti banyak. Nabi aja masalahnya banyak sekali. Tapi masalah apapun dihadapi dengan mudah, sederhana. Pulang dari masjid, sholat isyraq. Hal indaki ta'am, la ilal ma, nggak ada kecuali air. Tanya ke istri sebelahnya lagi, istri sebelah sampai 9 istri tanya, nggak ada makanan kecuali air. Nabi nggak marah, nggak memperpanjang masalah. Nabi cuma bilang apa? Idan ini so'im, kalau gitu aku puasa.
Nah itu namanya hati yang sehat itu begitu, nggak memperpanjang masalah, nggak mempertanyakan kenapa nggak ada makanan, kenapa nggak masak. Nanti istri balas jawab juga kan, ya karena kamu nggak beli bahan makanan. Kenapa kamu nggak beli? Ya karena nggak ada uang. Kenapa nggak ada uang? Kenapa nggak minta? Dan sebagainya. Jadi akan memperkeruh masalah jadinya, jadi panjang. Itu gara-gara orang tua kamu, gara-gara jadi gara-gara semua. Jadi panjang kemana-mana masalahnya. Padahal cuma apa? Masalah nggak ada makanan, ya udah puasa. Nggak ada makanan tuh solusinya apa? Puasa. Sederhana sekali. Masalah menjadi ibadah itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menjadi masalah yang berlarut-larut, berkelanjutan sampai berketurunan tuh. Kadang ada masalah sampai 7 keturunan ya, masya Allah. Dendam kesumat. Jadi ada tetangga dengan tetangga ribut gara-gara apa? Anaknya ribut. Anaknya udah main lagi, orang tuanya masih belum damai. Nah itu banyak yang begitu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam yang seperti itu ya. Makanya orang Islam itu harus belajar bagaimana sih agama kita mengajarkan kita segala kebaikan. Agama yang mulia, akhlak mulia itu agama kita ini. Jadi agama yang penuh dengan kebaikan. Cuma sayang sekali masih banyak orang Islam yang tidak mempelajari agamanya, apalagi mengamalkannya. Itu masalahnya. Sehingga Islam ini terkesan jelek. Karena orang kafir melihat muslimin, bukan melihat Islam. Ada itu koh siapa itu yang masuk Islam terus jadi pendakwah. Saya lupa. Dia cerita, saya dulu termasuk orang yang tertipu, kena prank. Kenapa? Karena saya ingin tahu Islam, saya lihat orang-orang Islam, muslim. Saya pelajari muslim. Muslim ini jahat, muslim teroris, muslim radikal, segala macam. Akhirnya nggak masuk Islam. Salah ternyata. Yang benar apa? Pelajari Islamnya. Ternyata Islam itu indah sekali mengajarkan ini, itu segala macam kesolehan, akhlak-akhlak mulia. Maka kalau yang dipelajari Islamnya, pasti orang jatuh cinta kepada Islam. Tapi kalau dilihat muslimnya, jangan harap jatuh cinta ya. Yang muncul adalah kebencian kepada Islam. Karena orang Islam tidak merepresentasikan Islam. Ya, kaum muslimin sudah tidak menggambarkan Islam lagi, tapi mereka menggambarkan pribadinya masing-masing, menggambarkan nafsunya masing-masing ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa tanfariju fihi khawatirul khair. Dan keluar atau terbuka di dalam hati itu bersitan-bersitan kebaikan. Terbuka di dalam hati itu bersitan-bersitan kebaikan min khazainil ghaib, dari tempat penyimpanannya yang gaib, dari perbendaharaannya yang gaib. Keluar dari hati itu bersitan-bersitan apa? Kebaikan. Selalu rencana-rencana kebaikan itu muncul dari hati yang baik. Hati yang baik akan melahirkan apa? Niat-niat baik. Dan niat-niat baik akan melahirkan apa? Amal-amal baik. Makanya sebelum kita mampu beramal, munculkan niat dulu. Dan niat itu sulit, kecuali bagi orang yang hatinya bersih dari kotoran, sehat dari penyakit. Jadi milikilah hati-hati yang sehat, hati-hati yang bersih. Biar apa? Niat-niat kita itu baik. Nggak pernah berniat-niat jahat. Nggak pernah ingin mendolimi orang lain. Nggak ingin mencelakakan orang lain, tidak. Inginnya selalu ingin apa? Memberi manfaat bagi siapapun, bagi apapun, bahkan bagi hewan. Orang-orang itu kalau hatinya baik, hewan pun kecipratan kebaikannya. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yamudduhu al-malik bil huda. Akhirnya sang raja, yaitu Allah Ta'ala, sang pemilik hati, memberikannya petunjuk, menambahinya petunjuk. Ya mudhu itu membentangkan, ya menambahi. Allah menambahinya petunjuk. Ketika hati itu dijaga untuk tetap bersih, untuk tetap berencana kebaikan-kebaikan semata, akhirnya apa? Akhirnya Allah pun akan menambahinya dengan huda, petunjuk.
Walladzina tadau zadahum huda, kata Allah. Orang-orang yang mencari petunjuk, Allah akan tambahi kepadanya apa? Petunjuk. Kemudian hati yang kedua. Hati yang kedua nih kasihan ini. Kebalikannya. Memang hati kan berbolak-balik. Tadi di atas, sekarang di bawah. Qalbun makhdul, hati yang terlantar, khudlan, terlantar. Mashhunun bil hawa, dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan hawa. Mudan nasun bil khaba'ith, dikotori dengan kotoran-kotoran, dikotori dengan kotoran-kotoran. Mulawasun bil akhlaqi dzamimah, dicemari dengan akhlak-akhlak yang tercela, dicemari dengan akhlak-akhlak yang tercela. Fayaqwa fihi sultanu syaitan, sehingga kuat di hati itu kekuasaan setan. Setan yang berkuasa di hati yang begitu. Litisai makanihi, karena apa? Lapangnya tempatnya. Jadi tempat singgasana setan itu di hati itu lapang. Leluasa setan untuk berkuasa di situ. Wa yad'ufu sultanul imani, dan melemah kekuasaan iman, kekuasaan akal jadi lemah. Wa yamtali'ul qalbu bidukhanil hawa, kemudian hati itu dipenuhi dengan asap hawa. Fa ya'dumun nur, sehingga kehilangan cahaya. Wa yasiru kal ain al mumtali bidukhan, jadi perumpamanya seperti mata yang dipenuhi asap, katarak, nggak bisa melihat dengan terang. La yumkinuhan nador, yang dia nggak bisa melihat, penuh dengan asap di depan matanya. Wala yu'athir an indahu zajrun wala wa'dun, dan tidak berpengaruh di sisinya peringatan maupun nasihat. Jadi hati yang nggak bisa dinasehati lagi. Kalau dinasehati membantah, kalau dinasehati menolak, kalau dinasehati ngeyel, kalau dinasehati nggak mau dengar, kalau dinasehati malah semakin menjadi-jadi, marah-marah dan sebagainya. Itu hati yang makhdul namanya, terlantar. Kemudian hati yang ketiga ini tengah-tengah nih. Tidak setiap yang tengah-tengah itu terbaik ya. Kalau antara baik, buruk, tengah-tengahnya itu syubhat, tidak baik. Tapi kalau ada hulu sama ifrat, tafrid, berlebihan sama meremehkan, nah tengah-tengahnya itu wasatiyah, pertengahan moderat itu bagus. Tapi tidak setiap yang tengah itu bagus. Antara Islam dengan kufur, tengah-tengahnya nggak bagus. Harus pilih Islam, selain Islam tidak bagus semua. Qalbun yabtadi'u fihi khatirul hawa, hati yang bermula padanya bersitan hawa, sehingga mengajaknya kepada keburukan. Fayalhaquhu khatirul iman, tapi diikuti oleh bersitan iman.
tapi diikuti oleh bersitan iman. Fayad'uhu ilal khair, sehingga mengajaknya kepada kebaikan. Jadi itu tarik menarik antara hawa dengan imannya. Mana lebih kuat? Kadang-kadang kuat imannya, kadang-kadang kuat hawanya. Hawa nafsu dibantu oleh setan. Iman dibantu siapa? Dibantu malaikat. Nah, bulan Ramadan setan dibelenggu. Nah, akhirnya lebih kuat panggilan iman ya. Seruan iman lebih kuat. Makanya yang menyaksikan masjid ya tadi malam, masjid itu lebih ramai daripada malam kemarin ya. Kenapa? Mulai tadi malam setan dibelenggu. Sehingga orang-orang yang biasanya dibelenggu setan lepas tadi malam itu bisa datang ke masjid. Panggilan iman sedang kuat ini bulan Ramadan ya. Apalagi motivasi dari Nabi ya. Pintu langit dibuka, amal soleh diterima. Pintu surga ditutup, mau berbuat buruk terhalang, setannya udah dibelenggu. Misaluhu contohnya, an yahmila syaitan hamlatan alal aql. Setan membawa suatu beban dibawa pada akal. Wa yakwi da'i al hawa, da'i al hawa, dan kuat seruan hawa. Wa yaqul, dan dia mengatakan, amatara fulanan, apa kamu enggak lihat fulan dan fulan? Kaifa yutlikuna anfusahum fi hawaha, bagaimana mereka melepaskan nafsunya pada keinginannya. Hatta ya'uddu jama'atun minal ulama, sampai sekelompok dari ulama menganggap hatta yu'adda ya, sampai dianggap sekelompok dari ulama. Fatamthilu nafsi ila syaitan, maka permisalan nafsu kepada setan, bukan tamsil, fatamilu nafsu ila syaitan, sehingga nafsu condong kepada setan. Fayahmilul malik hamlatan ala syaitan, bukan malik, ini salah baca, malak ya, malaikat maksudnya. Dan malaikat membawa bawaan kepada setan, fayaqul, dan mengatakan, halaka illa min man nasya akibata, kamu tidak lain hal halaka, tidaklah binasa kecuali orang yang lupa akibat. Jadi orang kalau nggak memikirkan resiko itu biasanya apa? Binasa. Fala taghtar bi ghaflatin nasi, maka jangan kamu tertipu dengan kelalaian manusia, an anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Kebanyakan orang lupa diri. Ara'aita law waqafu fi sayfi, apakah kamu tidak melihat seandainya mereka berdiri di musim panas, fisyamsi, di tengah matahari, walaka baitun barid, sementara kamu punya rumah yang dingin. Begitu orang yang tertipu ya, punya rumah dingin tapi berjemur panas-panasan. Akunta tuwafikuhum, apakah kamu menyepakati mereka? Amtad lubu al-maslahah, atau kamu mencari kebaikan? Afatu khalifuhum, atau kamu menyelisih mereka? Fi harri syamsi, dalam panasnya matahari. Wala tukhalifuhum fima ya'ulu ilan nari, tapi kamu tidak menyelisih mereka dalam perkara yang berujung kepada neraka. Fatamilu nafsu ila qaulil malik, sehingga condonglah nafsu kepada perkataan malaikat.
Wa yaqa'u taraddud bainal jundaini, sehingga terjadilah keraguan di antara dua tentara, ila an yaghliba 'alal qalb, sampai mengalahkan terhadap hati, ma huwa aula bihi, siapa yang lebih utama dengannya, lebih utama dengan hati itu. Faman khuliqa lil khair, maka orang yang diciptakan untuk kebaikan, untuk surga, kebaikan di sini surga, yusiru lahu, dimudahkan untuk surga. Waman khuliqa lisyarri, dan siapa yang diciptakan untuk neraka, yusiru lahu, dimudahkan untuk beramal neraka. Wa may yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah, siapa yang Allah inginkan untuk memberi hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Lapang dada untuk Islam itu artinya apa? Masuk Islam kalau dia kafir. Kalau sudah Islam, masuk ke dalam amal-amal soleh yang Islam ajarkan. Itu namanya lapang terhadap Islam, lapang untuk Islam. Ada orang sudah Islam tapi masih merasa sempit. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Susah amat itu, hidup kok dibikin susah kan. Padahal nggak dikit-dikit ya, banyak padahal. Tapi sebanyak apapun larangan Allah, tetap lebih banyak apa? Yang halal. Yang halal jauh lebih banyak. Wa may yurid an yudillahu, siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, ya yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sempit, harajan, berat, kana ma yas'adu fis sama, seperti dia naik ke atas, berat. Itu kalau Allah ingin apa? Orang itu sesat, dibikin sempit dadanya, nggak bisa menerima Islam atau nggak bisa menerima syariat Islam. Islamnya diterima tapi syariatnya nggak diterima. Itu banyak orang Islam itu munafik ya, orang-orang munafik ngaku Islam tapi nggak menjalankan Islam. Allahumma, ini salah titik, wakifna, harusnya wafikna ya, wafikna lima tuhibbuhu wa tardahu. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk apapun yang kau cintai dan kau ridhoi. Selesai tentang pembahasan hati. Jadi kesimpulannya, hati terbagi berapa? 3. Jadi hati. Nggak cuma hati-hati, kalau hati-hati 2. Kira-kira hati kita masuk yang mana nih? Hati yang super takwa, atau sangat jahat, atau pertengahan? Pertengahan ya. Pertengahan agak ke takwa atau agak ke jahat. Nah itu kita semuanya pertengahan, tapi pertengahan yang berbeda-beda ya. Jadi pertengahannya bertingkat-tingkat. Karena kita nggak buruk amat ya, amat aja nggak buruk, terus juga nggak baik-baik banget gitu. Jadi ya pertengahan rata-rata kita. Tapi pertengahannya bertingkat-tingkat lagi. Ada yang pertengahan tingkat tinggi, seperti sekolah gitu kan, ada menengah bawah, menengah atas ya. Menengah pertama ya, SMP. Itu menengah tapi pertama. Ada menengah kedua, SMA. Menengah ketiga, udah enggak. Menengah cuma 2 ya. Berikutnya kitab Riyadun Nafs. Riyadotun Nafsi. Olah jiwa. Sekarang olah jiwa kita. Yang biasa olahraga, sekarang perlu latihan olah jiwa ya. Jangan cuma raganya yang dilatih. Jiwa juga harus dilatih. Olahraga itu untuk persiapan olimpiade ya. Kalau olah jiwa persiapan olimpiade juga.
Olimpiadenya itu Ramadan. Ramadan ini olimpiade hati. Siapa yang paling sukses di bulan Ramadan adalah orang yang hatinya paling bersih, paling sehat. Nanti yang paling sehat, yang juara 1 dapat medali emas, nah itu langsung dari Allah. Anugerah medalinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam penganugerahannya, malam ya, biasanya malam. Itu di mana? Di mahsyar, di pentas akbar. Jadi hari kiamat itu disebut Abdul Akbar, pentas akbar. Kenapa? Karena saat itu ada panggung besar di mana semua makhluk menyaksikan, nggak cuma manusia, jin, hewan juga mungkin ya. Pokoknya semua dikumpulkan di sana, semua menyaksikan jadi satu, dan satu persatu setiap orang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Yaumul Adil Akbar, hari pentas besar. Makanya jangan mempermalukan diri ya di saat hari pentas besar itu. Kalau kita kurang latihan di dunia, kita kurang pandai membersihkan jiwa, kita nanti akan banyak kecewa di sana. Kita akan banyak malu di sana ya. Mendingan banyak malu di sini daripada malu di sana. Artinya kita sekarang menjadi orang yang tawadu, mungkin dihina orang tidak masalah, dipermalukan orang tidak masalah. Yang penting nanti di sana kita menjadi pemenang. Begitu gitu. Jadi kehidupan itu harus bisa melihat itu. Kalau orang hanya fokus dengan gimana pandangan orang terhadap kita gagal nanti. Dalam pentas akbar kita lupa kalau kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi hati kita. Allah itu melihat, maha alim ya, maha mengetahui bersitan hati. Apa yang ada di hati kita Allah semuanya tahu. Maka jangan pernah menjadi orang munafik ya. Orang munafik itu gimana? Bisa berpenampilan soleh atau solehah di hadapan manusia, tapi ternyata hatinya banyak kebusukan. Dan Allah maha tahu itu. Riyadatul nafsi wa tahdibul khuluqi, dan menata akhlak wa mu'alajati amrodil qalbi, dan mengobati penyakit-penyakit hati. Jadi kalau orang belajar kitab ini insya Allah akan jadi dokter nanti ya, dokter hati. Ini sesuai lah dengan cita-cita saya dulu. Ya, waktu kecil ditanya cita-citanya apa? Dokter. Gitu. Nah, ini dokter hati mudah-mudahan. Dokter fisik udah banyak. Tadi juga saya berhenti di depan klinik dokter juga, tapi dokter hewan. Dokter hati yang masih jarang. Dan saya belum lihat sih ada klinik dokter hati. Di mana adanya? Iya, ada itu rehab hati ada. Di rehab berarti dicat gitu kan macam-macam. Wadhalika fi fusulin, dan ini ada beberapa pasal. I'lam, ketahuilah, anal khuluqa al-hasan sifatul anbiya wasiddiqin. Jadi akhlak yang bagus itu sifatnya siapa? Para nabi dan siddiqun. Siddiqun itu siapa? Kakek saya dulu namanya Dikun. Jadi kalau dipanggil Siddiqun jadi. Siddiqun ya. Cuma kalian tasdid ya, Siddiqun. Siddiqun. Mbah Dikun itu kakek saya dulu namanya. Pas kecil dibilang Siddiqun. Jadi hanya para nabi dan para siddiqun yang memiliki hati yang memiliki akhlak yang bagus. Maka itulah cita-cita tertinggi sebenarnya. Kalau kita ingin memiliki prestasi tertinggi, termegah nanti di akhirat ya di pentas akbar tadi, caranya dengan apa? Mengupayakan akhlak yang tertinggi.
bersaing kita berlomba untuk memperbaiki akhlak ya. Teruslah perbaiki akhlak. Jangan hiraukan tentang masa lalu. Ah, kamu kan mantan ini, mantan ini. Enggak masalah. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan kiai. Lebih baik mantan preman daripada mantan santri ya. Ada sebagian orang bangga gitu mantan santri. Jadi apa sekarang? Jadi anggota grup band. Walaupun bandnya masih pakai nama wali gitu. Bahaya itu ya. Lebih baik jadi mantan preman, mantan penjahat, tapi kemudian sekarang soleh. Karena yang jadi standar itu apa? Penutupannya. Innamal a'malu bil apa? Bin niat. Itu kalau bin, ini bil, beda. Innamal a'malu bin, nah, kalau bin niat. Tapi ini bil. Bil akhir. Bil apa? Belum pas. Bukan bil akhir. Bil apa? Hah? Bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dengan penutupan-penutupannya. Jadi yang terpenting itu penutupannya. Makanya yang paling penting itu menjadi orang mati itu apa? Husnul khotimah. Itu yang paling penting, target hidup itu husnul khotimah. Saya masih punya target nih belum tercapai. Apa itu? Husnul khotimah. Iyalah belum mati. Kalau udah mati baru bisa tercapai insya Allah. Kalau masih hidup belum. Jadi kalau ceritanya target itu adalah husnul khotimah, maka semua orang hidup ini belum ada yang mencapai target ya. Kita semua belum mencapai target. Walaupun sekarang amal udah tinggi banget nih. Udah di puncak Gunung Merapi. Tapi kalau belum mati itu bisa longsor lagi. Bisa terpeleset lagi sampai jurang lagi bisa. Ya. Jangan bangga dengan apa yang diraih saat ini. Udah dipuji-puji orang luar biasa. Dai 1 juta umat gitu misalnya. Belum mati padahal bisa jadi nanti tiba-tiba apa? Menyimpang misalnya, kita nggak tahu. Maka jangan terlena dengan pujian, jangan terlena dengan prestasi-prestasi saat ini ya, gelar-gelar hari ini sudah meraih ini meraih itu, bahkan sudah sampai dapat Nobel, sampai dapat award macam-macam, sertifikat macam-macam, tapi belum mati, belum berhasil, belum tentu sampai mati. Matinya bagaimana? Husnul khotimah, itu yang sukses. Itu yang sukses. Jadi belum ada kata sukses sebelum mati, belum. Karena tidak sedikit orang yang ketika hidupnya itu mentereng gelarnya, mentereng prestasinya, dieluk-elukan oleh orang lain, hebat, dianggap sebagai manusia paling sukses, tiba-tiba apa? Berbalik arah, murtad. Apa nggak pernah dengar cerita orang murtad padahal seorang alim ulama? Beberapa kisah itu nyata ya. Banyak, maksudnya beberapa itu maksudnya banyak, nggak sedikit kisah-kisah bagaimana orang yang paling sukses terlihatnya saat hidup ternyata ketika mati malah murtad ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga hati. Menjaga hati itu lebih sulit daripada menjaga harta. Menjadi siddiqin, ketika kita mati sebagai siddiqin, itu prestasi tertinggi. Karena menjadi nabi udah nggak bisa ya. Hari ini ada orang ngaku-ngaku nabi itu udah sesat. Wa anal akhlaqa sayyi'ah sumumun qatilatun. Dan bahwasanya akhlak yang buruk itu adalah racun yang membinasakan. Racun maut. Dan biasanya di racun itu kalau dibungkus biasanya ada gambarnya. Itu gambarnya apa? Tengkorak ya, simbol kematian, maut gitu. Hati-hati beracun, mati. Dan ternyata akhlak buruk itu racun yang mematikan. Kenapa racun mematikan? Karena memang orang yang akhlaknya buruk itu kemungkinan besar
gagal dalam hidupnya. Akhlak buruk itu gagal dalam hidup. Walaupun dia kaya raya, jadi pemimpin, jadi ini, jadi itu, dipuji-puji manusia, tapi akhlaknya buruk, gagal. Nggak ada hasilnya di akhirat, kecuali dosa-dosa. Fatan kharitu bi sahibiha fi silkis syaitan. Maka akhlak yang buruk itu akan berjalan dengan pelakunya di jalur setan. Masuk, bergabung. Inkharata itu bergabung. Maka akhlak buruk itu bergabung dengan pelakunya, pemiliknya di jalan setan. Saluran setan, silk. Wa amradun tufawitu jahal abadi. Dan penyakit-penyakit akan menghilangkan kehormatan abadi. Fayambaghi an tu'rafa al-ilalu, maka harus diketahui penyakit-penyakit. Tsumma tashmiru, kemudian bersungguh-sungguh. Tashmir itu menyingsingkan lengan gitu. Serius. Fi mu'alajatiha, untuk mengobatinya. Jadi pertama harus diketahui penyakitnya, didiagnosis, kemudian bersungguh-sungguh mengobatinya. Wa nahnu nusyiru ila jumalin minal amrad, dan kami akan isyaratkan, kami tunjuk ya, sejumlah dari penyakit-penyakit dan cara pengobatannya. Fil jumlah min ghairi tafsil, secara global tanpa rinci. Fa inna dzalika ya'ti mubayyanan insyaallah taala, dan itu akan datang dengan dijelaskan insyaallah taala. Pasal yang pertama. Maghrib masih lama ya? Masih lama. Belum. Sudah separuh ini. Dari jam 5 tadi kan. Belum ya? Oh belum ya, belum separuh ya. Nanti setengah 12 baru separuh. Pasal yang pertama. Fi fadilati husnil khuluq wa dami su'il khuluq. Tentang keutamaan akhlak yang bagus dan celaan akhlak yang buruk. Wa qad dzakara syai' min dzalika fi adabi suhbah. Dzukira ya, wa qad dzukira syai'. Telah disebutkan sebagian dari itu di adab pergaulan. Ya, sudah ada sebagian pergaulan, akhlak bergaul berarti. Wa'lam, ketahuilah, ananasa qad takallamu fi husnil khuluq. Bahwasanya manusia mereka berbicara tentang akhlak yang bagus, muta'arridina li samaratihi la li haqiqatihi. Tapi mereka langsung membahas tentang buahnya, bukan hakikatnya. Walam yastau'ibu jami'a samaratihi, dan tapi juga tidak mencakup seluruh buah-buahnya. Bal dzakara kullun minhum ma hadara fi dhihni.
Tapi masing-masing dari mereka ya menyebutkan apa yang hadir di dalam pikirannya. Artinya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan akhlak ya, akhlak yang bagus, tapi belum dibahas. Di sini akan dibahas, dikupas. Jadi ini memang kitab yang banyak berisi tentang rahasia hati ini. Kitab rahasia nih, kalau bisa dibilang ini kitab rahasia. Wa kashful haqiqati fi dzalika an yuqal, dan dalam menyingkap hakikat dalam hal itu dikatakan katsiran ma yusta'malu husnul khuluq mal khalq. Seringkali akhlak yang bagus itu digunakan bersama khalq, fisik. Bagusnya fisik. Fayuqal, maka dikatakan fulan hasanul khuluq, hasanul khalqi wal khuluqi. Si fulan itu bagus fisiknya dan akhlaknya. Nah, sering digandengkan gitu. Yaitu bagus dohir dan batin. Ya, ini namanya inner beauty dan apa lawannya inner beauty? Outer. Hah? Iya ya. Outer beauty. Jadi cantik itu tidak hanya luar ya, tapi cantik dalam itu yang paling bagus. Dan kebanyakan fokus manusia itu kecantikan lahir atau batin? Lahir. Buktinya tiap hari pasti bercermin ya kan? Belum tentu tiap hari muhasabah. Jadi kalau mau bercermin hati itu caranya muhasabah. Muhasabah itu bercermin hati, tapi kita menengok hati kita. Kita ngecek hati kita. Ada jerawat yang tumbuhkah atau apa gitu di hati tapi. Tiap hari ngaca, setiap ngaca pun lama. Habis waktu untuk mengaca itu wanita itu. Padahal kaca di mana-mana itu. Di kamar ada kaca, kamar mandi ada kaca. Kaca spion orang dipakai, kaca mobil orang dipakai. Sampai itu ada apa namanya yang di pojok jalan itu biasanya untuk ngecekung itu dipakai juga. Jalan masih mengaca juga, tahu-tahu kesandung. Betapa pentingnya ya, kecantikan fisik itu betapa pentingnya bagi wanita. Karena harga wanita sekarang dihargai dengan apa? Fisiknya. Seakan-akan kalau fisiknya keren itu mahal gitu. Padahal batinnya busuk. Naudzubillah min dzalik. Kulitnya halus, hatinya kasar kayak dondong. Yang lebih parah sebenarnya ini laki-laki. Laki-laki cantik. Parah itu. Orang-orang Korea itu banyak yang begitu. Kok kenapa jadi sekarang laki-laki lebih cantik daripada perempuan? Itulah penampilan, itulah fisik ya. Orang lebih perhatian kepada penampilan fisik daripada hati. Padahal yang dinilai Allah apa? Hati. Innallaha yanduru ila ilallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak melihat rupa kalian dan harta kalian. Mau duitnya banyak, pakai emas di sini 20, sini 20, kalungnya besar gitu. Cincinnya matahari di sini gitu. Allah enggak ngelihat itu, buat apa gitu. Dipamer-pamerin ke manusia. Bangga, seolah-olah harga dirimu seharga emas itu gitu. Pergi haji, beli emas 1 kilo, viral gitu.
Gimana ini orang kok hidup cuma penampilan dipamerin. Pamer amal soleh aja nggak bagus, apalagi pamer perhiasan. Itu fisik, nggak dilihat oleh Allah. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, hati dan amal kalian. Makanya kata Ibnu Rajab, kalau memang Allah itu memperhatikan hati, mestinya kita juga begitu. Harusnya kita lebih banyak mengoreksi diri, introspeksi diri, muhasabah daripada bercermin. Itu harus lebih kita perhatikan hati kita daripada apa? Daripada badan kita. Kita mandi sering, wudhu sering, cuci muka sering, tapi kenapa nggak pernah bersih-bersih jiwa nih? Hati kotor, jarang istighfar, jarang taubat. Itu yang makin hari makin terpuruk. Makanya makin hari orang tuh makin cinta dunia daripada cinta akhirat. Makin tua makin jadi tua-tua keladi. Makin tua bukannya makin tobat, makin dekat dengan Allah, malah makin cinta dunia. Makin banyak musuh gara-gara rebutan dunia. Dulu waktu muda cuma rebutan duit, cuma rebutan posisi sebagai direktur atau apa gitu. Begitu tua rebutan wilayah, kekuasaan, politik. Begitu manusia nggak habis-habis. Padahal di sisi Allah yang dinilai apa? Hatinya, takwanya di hati itu yang dinilai Allah. Allah nggak melihat rupawannya. Ada rupawan, hartawan, bangsawan, pahlawan, atau wan-wan yang lain. Enggak. Pak Wawan enggak. Allah nggak lihat itu. Allah nggak ngelihat itu. Allah akan lihat bagaimana amal kita gitu, bagaimana hati kita. Itu yang harus kita koreksi sering. Kita ngaji gitu. Harusnya orang ngaji itu udah nggak peduli lagi dengan penampilan ya. Penampilan itu yang kita pedulikan adalah bagaimana berpenampilan syar'i gitu. Bukan berpenampilan menarik di mata manusia, bukan. Tapi bagaimana yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah suka itu yang bagaimana gitu. Itu yang kita cari gitu. Jangan yang paling keren di hadapan orang, paling mempesona, akhirnya tebar pesona. Sampai jadi apa? Jadi orang yang terkenal gitu, gara-gara apa? Penampilan. Itu memalukan. Itu orang nggak tahu diri sebenarnya. Orang yang dikenal karena penampilannya. Jadi penampilan itu bukan ajang untuk bersaing ya. Persaingan itu di hati dan amal kita. Kalau dalam persaingan, dalam penampilan ada amal, yaitu berpengaruh. Amalannya yang kita lihat. Misal seorang muslim itu dianjurkan berpenampilan sederhana. Nah itu sederhana itu amalan. Bisa diupayakan. Tapi kalau hidung pesek, nah itu bukan amalan. Yang hidung pesek, wah saya ini pesek nih gimana nih? Nanti terkenal jadi orang pesek, ya nggak apa-apa, yang penting terkenal. Jadi apakah dosa gara-gara hidung pesek? Kan tidak. Tapi hidung pesek kemudian dioperasi plastik jadi mancung, itu jadi dosa. Itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinilai manusia bagus, dinilai Allah apa? Buruk, jelek. Maka jangan lihat penilaian manusia, lihatlah penilaian Allah Ta'ala. Kemudian yuqalu fulan hasanul khalqi wal khuluqi, ay hasanul dhahir wal batin. Fal murad bil khalqi, yang dimaksud dengan khalqi adalah surah ad-dhahirah, bentuk dhahir. Wal murad bil khuluq, yang dimaksud dengan khuluq adalah bentuk batin, gambaran batin. Itu yang dinilai Allah. Bentuk dhahir tidak. Anda tidak masuk neraka gara-gara pesek. Tapi kalau pesek dioperasi plastik bisa masuk neraka. Itu amalannya yang dilihat. Anda nggak masuk neraka gara-gara gendut. Tapi kalau gendutnya gara-gara banyak makan bisa masuk neraka juga. Amalannya yang dilihat gitu. Kalau cuma lahir tiba-tiba gendut, ya nggak dosa kan.
Tapi kenapa gendut gitu? Nah, gendutnya gara-gara nggak peduli semua dimakan, nggak mau jaga kesehatan, nggak mau olahraga, nah itu termasuk menelantarkan badan juga. Itu bisa dosa. Bisa dosa ya, walaupun dosanya nggak sebesar yang minum khamr. Dosa itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada orang dosa gara-gara gemuk, ada. Hah? Sedot lemak. Kalau nggak tahu ya, secara umum saya nggak tahu fatwa khususnya, tapi kaidah umumnya, kalau orang itu membuat treatment tertentu untuk mengembalikan ke bentuk asli dibolehkan, ke bentuk normal dibolehkan. Misal orang yang punya gigi ke sana kemari, itu dirapikan boleh. Tapi yang punya gigi panjang pendek kemudian dikikir, itu nggak boleh. Sebenarnya boleh juga. Tapi yang nggak boleh tuh gigi dikikir untuk dijarang-jarangin. Nah itu dulu ada. Nah itu ada larangan mengikir gigi ada. Ada bentuk kecantikan begitu dulu. Gigi jarang itu cantik. Dikikir untuk itu dilarang. Tapi kalau diratain insya Allah tidak apa-apa sih. Pokoknya kalau dikembalikan ke bentuk aslinya, normalnya itu insya Allah tidak apa-apa ya. Tapi kembali lagi, kalau orang yang lebih fokus dengan penampilan hati, nggak peduli dengan penampilan fisik. Sudah, fisik itu anugerah Allah. Yang penting sikap kita bagaimana. Ketika kita cantik, nggak sombong dengan kecantikan. Ketika kita nggak cantik, nggak minder dengan ketidakcantikan. Gitu. Itu sudah, itu amal yang akan dihisap oleh Allah di situ. Kan ada orang cantik, dia sukses, merasa cantik. Tapi gagal di akhirat karena sombong dengan kecantikannya, bangga dengan kecantikannya, gagal. Itu yang lebih ditakutkan oleh orang-orang yang ingin meraih derajat siddiqin tadi ya, siddikun. Selalu ingat ya, hidup ini mencapai target itu ya. Ingin menjadi siddikun, di antara siddikun, orang-orang yang sempurna imannya. Dan sempurna iman itu tandanya apa? Sempurna akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi teruslah perbagus akhlak. Kalau akhlak Anda masih buruk, berarti memang iman Anda masih rendah ya. Masih perlu banyak latihan kalau ingin naik iman. Kemudian wadhalika anal insan murakkabun min jasadin wa nafsin. Hal itu dikarenakan manusia itu tersusun dari fisik dan jiwa, ya, fisik dan jiwa. Maka akhlak itu berkaitan dengan jiwa dan khalq fisik itu berkaitan dengan badan. Fal jasadu mudrakun bil basar, dan jasad atau badan itu dijangkau dengan pandangan, bisa dilihat. Adapun jiwa mudrakun bil basiro, jiwa itu dijangkau dengan basiro, pandangan batin. Kita pun bisa merasakan, oh ini orang akhlaknya bagus, itu dengan pandangan hati kita. Hati kita bisa menilai. Walikuli wahidatin minhuma hay'ah wa surah. Masing-masing dari keduanya ada bentuk dan gambarnya ya. Ada bentuk dan rupanya. Ima jamilah atau qabihah. Kemungkinannya dua, jamilah atau qabihah. Cantik atau jelek. Wa nafsu mudrakah al-mudrakah bil basirah, dan jiwa yang dijangkau dengan basirah a'dhamu qadron, lebih besar kadarnya daripada jasad yang dijangkau dengan pandangan mata. Oleh karena itu Allah mengagungkan perkaranya. Allah berfirman, Inni khaliqum basyaram min tin. Sungguh aku menciptakan manusia dari tanah. Faida sawaituhu, kalau aku sudah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya dari ruhku. Coba bedakan di situ. Fisiknya diciptakan dari mana? Dari tanah. Sementara batinnya diciptakan dari mana? Dari tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih agung ruh daripada
fisik. Maka perhatikanlah ruh kita ya, mental kita, spirit kita, jiwa kita itu jauh lebih penting daripada fisik. Ada orang yang pincang atau cacat, buta, tuli dan sebagainya, tapi dia akhlaknya bagus, itulah orang-orang mulia nanti di akhirat. Makanya di antara ulama itu fisiknya cacat. Ada Ibnu Battah. Battah itu maksudnya nggak punya leher. Jadi kepala langsung pundak, nggak ada lehernya gitu. Tapi ulama hina di mata manusia, tapi mulia dengan ilmunya. Dengan ilmu menjadi mulia, nanti di akhirat dimuliakan lagi insya Allah. Kemudian fanabbaha ala anal jasad mansubun ilatin. Maka di sini Allah mengingatkan bahwa badan itu disandarkan kepada tanah dan ruh itu disandarkan kepada Allah. Itu, masya Allah. Min ruhi, dari ruhku. Ruhku di sini bukan berarti bagian dari Allah ya, bukan. Maksudnya ciptaan Allah juga. Jadi ruh itu ciptaan Allah. Tapi bahannya apa Allah nggak jelaskan ya, wallahu a'lam. Kalau badan bahannya tanah, kalau ruh bahannya nggak dijelaskan. Fal khalqu ibaratun an hayatin li nafsi. Fal khuluqu enggak diharokati, enggak jelas ya. Maka akhlak itu adalah ungkapan tentang bentuk jiwa rasikhah yang dalam, yang tasduru anhal af'al, yang muncul darinya perbuatan. Jadi seluruh perbuatan itu bersumber dari apa? Dari akhlak. Akhlak itu di hati, adab itu di badan, perilaku itu di badan. Jadi amalan perbuatan kita itu adalah cerminan hati kita. Kalau akhlaknya bagus, cerminannya juga bagus. Perbuatan-perbuatan dengan mudah. Jadi nggak dibuat-buat. Kalau orang akhlaknya masih dibuat-buat, itu belum akhlak betul ya. Akhlak itu yang sudah betul-betul karakter gitu, sudah menjadi karakternya. Jadi akhlak itu memang ada dua ya, ada yang bawaan lahir, ada yang iktisabi, hasil olah jiwa, hasil latihan. Nah biasanya yang lebih kuat itu yang karakter di bawaan lahir, itu watak asli. Nah watak buatan itu yang diperintahkan dalam Islam, kita harus memperbagus akhlak, tapi biasanya enggak permanen gitu, gampang goyah. Maka yang lebih kuat, lebih kokoh itu yang memang bawaan lahir. Tapi bawaan lahir bukan usaha kita ya. Yang banyak pahalanya yang kita upayakan. Wa bisuhulatin wa yusrin, dan mudah ya, gampang dan mudah tanpa mikir, itu udah karakter. Minagaraja ila fikrin wa rawiya. Jadi nggak perlu mikir lagi. Kalau orang spontan berbuatnya baik, berarti akhlaknya baik. Kalau spontannya jahat, jadi ketika disakiti langsung marah, itu berarti memang akhlaknya pemarah. Walaupun dia udah upayakan, tapi tetap aja muncul juga watak aslinya gitu. Fa in kanatil af'al jamilah, jika perbuatan itu bagus, maka dinamakan akhlaknya bagus. Karena kita nggak tahu akhlak ya, tapi hanya lihat cerminannya. Kita hanya melihat pancarannya. Wa in kanat qabiha, kalau memang amalnya buruk, berarti akhlaknya apa? Buruk. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Haji nggak ada mahramnya boleh nggak? Tergantung haji yang bagaimana.
Takut pemerintah, bukan itunya maksudnya. Pertama atau kedua? Kalau haji pertama itu madhab Syafi'iyah membolehkan haji tanpa mahram, karena haji pertama itu namanya haji Islam atau haji wajib. Jadi untuk menunaikan kewajiban, ketika dia tidak mampu mendatangkan mahram, maka darurat namanya, darurat untuk menunaikan sebuah kewajiban, akhirnya dibolehkan. Tapi kalau haji sunnah atau umroh sunnah, maka tidak boleh. Secara umum ya, safar tanpa mahram itu perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, umroh pertama belum pernah umroh, iya wajib itu. Boleh. Kalau dia betul-betul nggak mampu mendatangkan mahram ya. Kalau dia mampu, duitnya ada sebenarnya, dia wajib mendatangkan mahram. Bawa adiknya, kakaknya, kakeknya, siapalah pokoknya yang mahram gitu. Suaminya, dia nggak punya suami, ya nikah dulu. Itu lebih bagus, maksudnya sesuai kemampuan. Apa? Nggak boleh? Enggak, ini kan semalam anak bilang nggak boleh gitu. Jadi kan waktu pendaftaran itu kan nggak sama suami yang ini. Tidak punya mahram untuk haji. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, apabila seorang wanita mampu untuk berhaji dengan hartanya dan memiliki harta yang banyak, akan tetapi dia tidak mempunyai mahram, maka kewajiban haji gugur darinya dan wanita tersebut tidak berdosa meninggalkannya. Ya, ini fatwa Syekh Utsaimin. Makanya saya tadi sampaikan boleh menurut madhab Syafi'i. Beda madhab. Syekh Utsaimin madhabnya Hambali. Jadi bagi Syekh Utsaimin kalau nggak punya mahram berarti nggak mampu, kategorinya nggak mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib, karena syarat wajibnya haji itu apa? Mampu. Tapi kalau madhab Syafi'i memberi rukhsah, itu keringanan, khusus haji wajib boleh, karena itu kewajiban. Yang nggak boleh bikin mahram palsu, itu penipuan. Ya. Vaksin palsu. Oh, kalau itu enggak apa-apa. Ya. Vaksin cuma urusan apa enggak tahu. Udah enggak ada COVID, udah enggak. Sekarang baru merasakan yang dulu di COVID, sekarang pada kena dampak buruknya di vaksin.
Udah nggak ada? Udah? Ada? Ada suami istri cerai karena istrinya selingkuh, jadi suaminya menceraikan. Iya, betul. Iya, betul. Terus istrinya ini minta harta bunuh diri. Salah satunya rumah yang mereka tinggalin itu harus dikasih ke istri. Bagaimana hukumnya? Dan dari kasih sama suaminya rumah itu, terus istrinya, mantan istrinya minta ada rumah lain kali gue dikasih Kasih dikasih ke istri. 2. Ada rumah lain kali Oh, yang rumah tadi enggak? yang rumah ditinggalin itu diminta juga sama mantan istri, tapi sebenarnya nggak mau. Pertama, dalam Islam enggak ada istilah harta gono gini. Istilah gono gini itu bahasa Jawa, gono gini bahasa Jawa. Bahasa Arab enggak ada. Ya. Begono dan begini. Apa sih maksudnya harta gono gini? Saya nggak tahu persisnya seperti apa maksud mereka. Yang jelas itu istilah mereka orang-orang Indonesia lah. Tapi yang ya sepertinya harta yang mungkin bersama-sama untuk bangun rumah, beli kendaraan atau apa itu bersama-sama, sama-sama kerja dua-duanya gitu. Walaupun mungkin nggak persis itu sama, maksudnya mungkin harta suami bangun rumah, harta istri untuk makan gitu kan. Nah itu menjadi harta gono gini katanya. Itulah yang menimbulkan banyak konflik. Itulah yang menimbulkan banyak konflik. Makanya kalau dalam Islam segala sesuatu itu harus dipastikan. Segala sesuatu dipastikan. Bagaimana? Pertama, suami itu punya penghasilan. Istri nggak punya penghasilan. Nah itu mudah. Kalau seperti itu nggak bakal istri bisa nuntut apapun dari suami. Kecuali apa yang sudah dihibahkan ke istri. Ini rumah buat kamu. Nah itu kalau cerai itu milik istri. Ini mobil punya kamu. Kalau cerai itu milik istri. Udah ada pernyataan itu. Walaupun nggak ada tanda tangan, nggak ada materai. Tapi pernyataan ini dalam Islam dipakai. Itu. Walaupun nggak ada saksi. Nggak ada balik, nggak ada. Ini hukum Islam ya. Saya bilang hukum Islam dulu. Tanpa saksi, tanpa balik nama, kejujuran ini Allah Maha tahu gitu loh. Sama ini istri dengar suami ngomong, terus dia mengingkari gitu, enggak saya cuma pura-pura. Gimana pura-pura, ada serius waktu itu. Makanya untuk menguatkan perlu ditulis. Istri minta ditandatangani, bahkan perlu saksi, itu untuk memperkuat. Seandainya itu enggak ada pun secara hukum Islam begitu hukumnya. Cuma kalau suaminya mengingkari berarti suaminya yang dolim gitu. Dengan alasan enggak ada saksinya. Ya, dia tahu saksinya Allah. Ya, dia mau membohongi Allah gitu kan? Enggak bisa. Ya itu masing-masing, hartanya masing-masing. Makanya ini belum selesai. Jadi gini, tadi kan suami penghasilan, istri nggak penghasilan. Sekarang kalau dua-duanya penghasilan, maka harus disepakati, dibikin akad kontrak. Jadi hartaku, hartamu, hartamu, gitu. Kalau digabung, nah itu untuk siapa harus jelas. Dari awal begitu. Jadi mengantisipasi kemungkinan nanti cerai, walaupun cerai bukan harapan kan, tapi kan resiko hidup itu bisa cerai. Maka sebelum berceraian dan bikin konflik dari awal disepakati. Sekarang aku punya penghasilan ini untuk keluarga, nah istri punya penghasilan untuk siapa? Asalnya istri bekerja untuk dirinya sendiri. Hasil kerja istri, gaji istri itu untuk dirinya sendiri asalnya. Kenapa? Karena istri nggak wajib menafkahi suami, nggak wajib menafkahi anak-anak suami. Istri ya udah untuk istri. Tapi istri nggak bisa kerja tanpa izin suami. Jadi suami berhak mengatakan kamu nggak usah kerja, kamu aku yang biayai, sudah. Nah, percuma saya punya ijazah tinggi-tinggi kalau nggak kerja gitu. Orang tua aku menuntut aku harus kerja misalnya.
Ya sekarang kamu mau milih aku apa milih orang tuamu? Itu boleh suami punya ultimatum begitu, ada memberi pilihan begitu. Kalau kamu masih pengen ikut orang tua ya silahkan, jangan ikut aku. Ketegasan suami begitu sebenarnya. Tapi siapa suami yang bisa tegas begitu? Jarang. Itu nanti yang akan bikin konflik. Maka ketika memang taruhlah andainya istri terpaksa kerja, suami mengizinkan kerja, nah di situ ada ikatan kontrak lagi. Boleh suami mengatakan karena aku udah mengizinkan kamu kerja, maka penghasilanmu sebagian untukku. Boleh suami bilang begitu, sesuai kesepakatan. Oh yang nggak bisa, kalau nggak bisa ya nggak boleh. Terserah mau pilih mana gitu. Jadi ketika suami menuntut istri untuk bagi hasil dari kerja dia, itu sah. Kenapa? Karena suami berhak untuk melarang istri kerja. Kalau kamu kerja ya ada kesepakatan gitu. Separuh hasilmu untukku. Nah itu boleh. Walaupun untukku, untuk suami juga nanti kembali lagi ke keluarga. Karena suami itu yang menafkahi keluarga gitu maksudnya. Nah itu nanti hasilnya untuk beli apa itu hak milik suami. Ketika dari istri tadi ngasih ke suami setengah misalnya, ternyata dibikin jadi rumah, jadi kendaraan, itu milik hak murni suami, nggak ada gonogini di situ. Selesai, gonogini nggak ada, itu murni milik suami. Ketika cerai ya sudah, istri pergi aja. Suami hanya memberi nihlah. Nihlah itu pemberian sukarela dari suami yang sedikit menenteramkan hati istri. Tapi untuk apa menenteramkan hati istri? Wong istri yang menyakiti. Dia yang berselingkuh kok suami yang berkorban gimana? Kalau ini saya nggak mau, seandainya saja saya yang jadi suaminya ya nggak perlu kasih lagi apa-apa lagi sudah, karena dia yang mengkhianati gitu. Pengkhianat itu nggak berhak untuk mendapatkan apapun. Nggak ada istilah gonogini, nggak ada. Itu gonogini aturan pemerintah, saya nggak tahu menau ya, tapi saya kalau melihat hukum Islam tuh nggak ada. Udah ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.